menarik apa yang Anda saksikan dalam video tersebut? Kalau saya lebih tertarik di apa yang Hajar Dewantara filosofis dari Hajar Dewantara. Jadi kan mungkin sampai saat ini filosofis itu belum bisa diterapkan secara maksimal. Jadi dari perubahan tentang pendidikan, 3 filosofis perubahan tadi, ada keadaan, prinsip perubahan, serta ada olahraga kasa dan rasa, itu sampai sekarang mungkin belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Jadi masih banyak PR untuk para pendidik untuk bisa mengaplikasikannya di satuan pendidikan. Ini belum bisa sepenuhnya jalankan. Terima kasih Pak Bobi, tepuk tangan untuk Pak Bobi. Jadi menurut Pak Bobi, dari video itu sebetulnya Pak, cuma aplikasi di saat sekarang belum sepenuhnya. Nanti mudah-mudahan setelah CDP ini bisa mengaplikasikan Pak. Terkait dengan tadi ya, ada kodrat alam, kodrat zaman, ya itu kita bisa melihat. Oke Bapak mau silakan. Terima kasih Pak. Ini memang sangat tertarik ya, tentang Hajar Dewantara 1922. Tapi baru diterkupas di 2022 ya, yang dimulai dulu penggerak. Alhamdulillah Indonesia sudah mulai kembali, walaupun itu kita hitung mau zaman dulu Pak. Zaman dulu orang purba atau yang prasejarah dan penghasil itu. Tapi tiba-tiba gitu dalam topik tema yang dibawakan oleh CGT tentang Hajar Dewantara, saya selalu tentang beliau. Ngaku tiba-tiba tahun 2022 sampai 2024 ini baru muncul gitu Pak. Kemana sejarah-sejarah sejak dulunya yang salah. Terima kasih Pak Arianto, tepuk tangan Pak Arianto. Baik, ya betul Pak. Jadi pendidikan filosofis di Hajar Dewantara ini baru-baru. Dulu kita itu filosofisnya di luar negeri saja. Pendidikannya ya, pendidikan ala-ala, makanya nggak cocok, nggak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat kita sebagai orang Indonesia. Kata orang Belanda tadi, orang Indonesia itu boros karena dibanjarkan oleh alam. Kalau orang Belanda kan cenderung pelit, dia berhemat. Karena 4 musim loh, mereka berhemat. Oh, untuk musim depan nggak bisa tanam nih, ya. Mereka disimpan. Kalau kita karena tiap musim rata-rata bisa, itu cenderung boros. Itu yang saya dapatkan tadi. Ada lagi, Bapak boleh? Nggak ada, oke, nggak apa-apa. Oke, silakan Pak. Mungkin sedikit Pak tambahan. Jadi kalau kita lihat video tadi itu, memang Hajar Dewantara ini menekankan pada kata-kata kearifan lokal, kata-kata. Jadi budaya itu memang tidak bisa dibenturkan. Jadi budaya itu bisa menyaring. Karena kalau kita lihat sekarang implementasi itu luar biasa Pak. Di medsos dan sebagainya itu budaya kearifan kita itu udah melenceng Pak. Jadi ada tontonan kalau ada waktu cerita itu Pak. Jadi kalau ini kan salah Pak, sopan, santun dan sebagainya. Terus guru itu memang harus dituntut inovatif. Terus berubah Pak. Jadi karena memang dituntut dengan perubahan zaman, jadi guru itu harus dituntut dan sedemikian rupa sebagaimana yang memang dicirikan oleh Hajar Dewantara. Terima kasih, tepuk tangan dong. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, apa saja kata kunci yang Anda dapatkan dari video tersebut? Apa kata kuncinya? Boleh dari Ibu. Saya sangat tertarik sekali dengan kalimat-kalimat terakhir yang mengatakan bahwa guru itu murid menghambat pada murid ya. Dalam arti kata kita memperoleh
kita tidak melihat perbedaan. Kadang-kadang siswa yang aktif kita layani, tapi dalam kelas maksudnya kita samakan semua harus belajar visual. Anak yang sebenarnya suka kegiatan yang bersifat yang suka audio kita layani dengan kegiatan yang punya visual juga. Jadi belum ada belum terlaksana dengan baik untuk melayani murid seperti itu. Itu yang sebenarnya harus kita laksanakan di dalam kelas. Baik, terima kasih Bu Retno ya. Baik, jadi kalimat atau kata kuncinya menambah pada murid. Baik Bapak Ibu, terima kasih semuanya sudah memberikan pendapat. Izin menyampaikan rangkumannya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara betul harus berpusat pada murid. Ya. Segala aksi rencana kita sebagai guru dalam mendidik, kita tempatkan murid sebagai yang paling utama. Ya. Kita tuntun murid untuk tumbuh dan tentunya tumbuh sebagai versi terbaik dari diri mereka. Tumbuhkanlah padi layaknya sebagai padi, bukan sebagai tanaman jambu. Jadi maksudnya di sini ketika kita ada di alam pertanian, ya kondisi keadaannya seperti itu. Jadi kita jangan memaksakan anak kita boleh belajar yang lain, tapi kodrat dia sebagai orang pertanian, tapi tidak menuntut untuk belajar yang lain. Mungkin Bapak Ibu bisa perdalam dengan membaca buku. Seperti apa pendidikan yang berpusat pada murid itu? Seperti apa? Seperti filosofi padi. Padi itu contoh begini. Ketika menanam padi, petani itu padi itu misalnya diberikan benih yang bagus nih, dua-duanya ke petani A dan petani B. Tapi petani A tidak merawat, petani B merawat dengan baik. Bagaimana pertumbuhan kedua padi? Berbeda tidak? Ya pasti berbeda. Ketika merawat dengan baik, meskipun kedua-duanya benihnya bagus, tapi kalau tidak dirawat dengan baik, kemungkinan salah satu akan berbeda. Walaupun sumbernya kayak siswa kita, sumbernya sama-sama pintar, tapi perawatan yang ada, jangan ke ini ya, maksudnya gini, ada dua siswa, yang satu ke sekolah A, satu ke sekolah B. Di sekolah A, siswa inputnya sama, siswanya pintar semua. Nah, ketika di sekolah A dia dirawat dengan baik, di sekolah B dia kurang dirawat dengan baik, pasti pertumbuhannya akan berbeda, walaupun sama inputnya. Begitupun dengan filosofi padi, seperti padi tadi. Padi akan tetap menjadi padi, tumbuhnya jagung tetap akan menjadi jagung. Tapi si padi ini kalau dirawat dengan baik, dia akan menjadi versi terbaiknya. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk memperdalam pengetahuan Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu untuk membuka modul 1.1 Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Silakan untuk membaca 15 menit